Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan oleh seseorang guru pada saat awal dan akhir sebuah pembelajaran. Nah, jadi hari ini yang saya perlu menjelaskan itu hal yang perlu disiapkan oleh seorang guru pada awal pembelajaran itu menurut saya itu persiapan, yaitu misalnya kan dengan berpakaian rapi, seorang guru itu perlu memakai baju yang rapi supaya percaya dirinya akan semakin meningkat. Dan yang kedua itu sebelum kita memasuki ruangan kelas, kita bersapa kepada siswanya, mengucapkan selamat pagi, dan setelah itu kita memperkenalkan nama kita kepada siswanya supaya tidak ada merasa asing terhadap antara siswa dengan murid. Nah, yang ketiga menurut saya itu sebelum kita mengajar materi yang akan kita ajar, itu harus kita siapkan terlebih dahulu materi yang akan kita ajarkan pada hari itu. Dan yang keempat itu menurut saya itu persiapannya itu bagaimana cara kita membuat respon siswa terhadap kita. Nah, bagaimana cara siswa supaya respon terhadap pembelajaran yang kita ajarkan, yang guru ajarkan. Dan yang keempat itu penutup. Kalau menurut saya itu penutup itu diakhirkan dengan bertanya kepada siswanya apakah pembelajaran itu sudah dimengerti atau tidak. Dan menurut saya itu kalau penutup itu kan hanya juga mengucapkan mohon maaf apakah pembicaraan seorang guru itu tidak menyenangkan di hati siswa atau tidak, siswanya tidak senang. Sebelum mengakhiri pembelajaran, seorang guru juga perlu mohon maaf jika ada kesalahannya. Itu menurut saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan atau saya akan membuat video bagaimana cara guru mengajar di dalam kelas. Oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bagaimana kabar hari ini? Apakah baik? Oke. Puji Tuhan, kabarnya semuanya kabar baik ya. Oke, hari ini sebelum Ibu memulaikan materi, Ibu ingin memperkenalkan nama dulu ya. Ya, nama Ibu Anita Nganut, biasa dipanggil Ibu Anita. Jadi hari ini Ibu akan membawa mata pelajaran biologi. Materinya tentang ekosistem. Nah, siapa yang tahu tentang ekosistem? Nah, ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, komponen ekosistem itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu ada komponen biotik dan yang kedua itu ada komponen abiotik. Jadi, apa itu komponen biotik dan apa itu komponen abiotik? Nah, di sini ingin menjelaskannya. Komponen biotik itu komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Jadi komponen biotik itu komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Sementara apa itu komponen abiotik? Nah, komponen abiotik itu adalah komponen yang tak hidup. Sampai di sini apakah anak-anak sudah mengerti tentang materi kita hari ini tentang ekosistem? Oh ya, sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin mungkin ada pertanyaan tentang ekosistem. Silahkan. Oh ya, ada pertanyaannya. Silahkan.
Oh, pertanyaannya, sebutkan contohnya, apa itu komponen biotik dan apa itu komponen abiotik. Oke, pertanyaannya yang sangat baik dan bagus. Ya. Seperti yang Ibu katakan tadi, komponen biotik itu komponen yang terdiri atas makhluk hidup dan komponen abiotik yang tak hidup. Jadi, contoh komponen biotik itu adalah contoh komponen biotik ya. Yang pertama itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik itu adalah air, udara, tanah, matahari, itu yang disebut dengan komponen abiotik. Apakah sampai di sini sudah mengerti? Ya, sudah mengerti semuanya. Oke, kalau sudah mengerti, hari ini Ibu tutupkan dulu ya materinya. Minggu depan kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf ya jika perkataan Ibu, canda-canda Ibu tadi mungkin tidak menyenang di hati anak-anak. Ibu mohon maaf ya. Jadi minggu depan baru kita melanjutkan materi yang akan kita ajarkan. Sekian dan terima kasih.